Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai makna dari usul fikih, kemudian ruang lingkup dari usul fikih, dan pada hari ini kita membahas mengenai perkembangan ilmu usul fikih dari zaman ke zaman sampai dengan zaman kita saat ini. Pertama sekali kita akan membahas dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa para sahabat, masa tabi'in, masa Imam Mujtahid sebelum Imam Asy-Syafi'i, pembukuan usul fikih, kemudian usul fikih pasca Imam Syafi'i ataupun setelah Imam Syafi'i. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benih-benih ilmu usul fikih sudah tumbuh dan berbentuk pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Selain itu, dalam pertumbuhan dan pembentukannya, ilmu usul fikih juga berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun istihad Nabi tidaklah dapat disamakan dengan istihad sahabat, tabi'in dan lainnya. Karena istihad Nabi terjamin kebenarannya, dan bila salah, seketika itu juga datang wahyu untuk membetulkannya. Demikian demi terjaganya syariat. Jadi santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah ada ilmu usul fikih, karena ilmu usul fikih ini merupakan landasan dan dasar serta pondasi dari ilmu fikih. Dari situlah terbit hukum-hukum di dalam syariat. Syekh Mustafa Said Al-Khain memberikan argumentasi bahwa usul fikih ada sebelum fikih. Alasannya adalah bahwa usul fikih merupakan pondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itu, sudah tentu usul fikih ada mendahului fikih. Kesimpulannya, tentu harus ada usul fikih sebelum adanya fikih. Jawaban demikian benar apabila usul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khusus. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah bentuk dasar usul fikih yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fikih.
Demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contohnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat ini bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak mempunyai air untuk berwudu. Kemudian mereka bertayamum dengan debu yang suci dan melakukan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Jadi waktu sholat masih ada, mereka menemukan air. Salah satunya mengulang sholat, sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Sedangkan sabda Nabi SAW kepada seseorang yang mengulang sholatnya, Rasulullah bersabda, "Bagimu 2 pahala." Kisah di atas menunjukkan bahwa adanya ijtihad dan adanya pengkajian hukum di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, namun pengkajian hukum sudah terjadi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama mereka. Namun pengkajian hukum di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikatakan ilmu usul fikih secara sistematis ataupun secara tertib, secara berurutan, secara rumusan-rumusan, metode-metode, melainkan hanya kembali kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan suatu hukum. Masa sahabat radhiyallahu anhu. Di masa ini adalah merupakan masa transisi dari wafatnya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum harus mengkaji hukum sendiri. Yang mana dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka mengkaji hukum tinggal bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita baca di layar. Setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Jadi perumusan pada saat itu belum ada, namun kaidah-kaidah usul fikih pada umumnya sudah digunakan oleh sahabat radhiyallahu anhum untuk memecahkan suatu masalah. Ijtihad mereka dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bermusyawarah. Keputusan atau kesepakatan mereka dari musyawarah tersebut dikenal dengan ijma' sahabat ataupun disebut dengan ijma'us sahabi. Selain itu, mereka melakukan ijtihad dengan metode qiyas, yaitu analogi, menimbang sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan mereka juga berijtihad dengan metode istislah. Istislah itu adalah memandang sesuatu yang lebih baik dari 2 perkara. Praktek ijtihad yang dilakukan para sahabat dengan metode tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Di zaman sahabat sendiri, mereka terkadang merujuk kepada beberapa ulama di kalangan para sahabat yang mereka memiliki karir berfatwa di masa Rasulullah SAW. Salah satu mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Terkadang sahabat radhiyallahu anhum memecahkan masalah tidak hanya menggunakan qiyas dan juga tidak menggunakan istislah,
Namun mereka juga menggunakan pertimbangan akal ataupun yang disebut dengan ar-ra'yu. Penggunaan ilmu inilah yang disebut dengan ijtihad dan kajian hukum. Tapi ilmu ini belum dirumuskan dan belum secara sistematis, belum secara disiplin sebagai perumusan sebuah ilmu. Hanya saja ilmu ini sudah berlaku di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Di masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dikarenakan Islam meluas sampai ke penjuru dunia, maka permasalahan-permasalahan baru banyak sekali muncul yang mana mereka tidak mendapati masalah itu di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran yang suci. Maka para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, di Irak, dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Dari perbedaan dalam mengistimbatkan hukum inilah akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kufah yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Ar-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Namun pada masa ini ilmu usul fikih masih belum terbukukan. Di zaman ini, yaitu di masa tabi'in sebelum Imam Asy-Syafi'i, mereka mengkaji hukum dengan menggunakan kaedah-kaedah istimbat yang mereka dapatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Namun pada masa ini buku ilmu usul fikih masih belum terbukukan. Bahkan pada masa inilah terjadi perbedaan ulama menanggapi sebuah masalah yang muncul. Sebagian memandangnya dari segi qiyas, sebagian memandangnya dari segi maslahah dan lain-lain. Sehingga muncullah perbedaan ulama di sini. Dan ulama menjadi 3 kelompok, yaitu ulama ahli Irak, kemudian ulama ahli Kufah, dan ulama ahli Madinah, yang dikenal dengan ulama Madrasah Al-Hadis. Karena Madinah Al-Munawwarah adalah merupakan sumber hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Sehingga mereka untuk mendapatkan sumber-sumber hadis sangatlah mudah. Sedangkan pada zaman dahulu yaitu di Irak dan juga di Basrah, mereka jauh daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Madinah, sehingga mereka lebih mementingkan ataupun mendahulukan dan mengedepankan ar-ra'yu, yaitu yang bersifat nalar, dibandingkan menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode penggalian hukum bertambah banyak. Dikarenakan meluasnya Islam, dikarenakan banyaknya penganut agama Islam masuk mereka ke dalam agama Islam. Dengan demikian bertambah banyak pula kaedah-kaedah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Bertambah banyaknya masalah, bertambah banyak pula rumusan-rumusan untuk memecahkan masalah tadi. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau lahir tahun 80 Hijriah dan wafat 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi. Dasar-dasar istinbatnya yaitu Kitabullah, yaitu Al-Quran,
sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, fatwa, pendapat sahabat yang disepakati, tidak berpegang dengan pendapat tabi'in, qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik. Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah dan wafat 179 Hijriah. Pendiri mazhab Malik, di samping berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, beliau juga banyak mengistimbatkan hukum, merumuskan hukum, menyimpulkan hukum berdasarkan amalan penduduk Madinah, karena mereka pada zaman itu masih dekat kehidupannya dengan Rasulullah SAW, sehingga perbuatannya pun dapat dijadikan dalil ataupun pedoman di dalam memberikan sebuah hukum. Pada masa ini, Abu Hanifah dan Imam Malik tidak meninggalkan buku usul fikih. Metode yang mereka gunakan ada, namun mereka tidak mengarang buku dan tidak meninggalkan buku usul fikih. Jadi ilmu usul fikih pada saat ini masih belum dibukukan. Pembukuan usul fikih. Nah, kapan ini pembukuan usul fikih? Kita baca di layar. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 tahun Hijriah dan wafat 204 Hijriah, yang mana pada tahun lahir Imam Syafi'i meninggal ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah, yang tadi sudah kita lewatkan membaca daripada tahun lahirnya. 150 Hijriah adalah merupakan tahun wafat imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man, dan pada tahun itu juga lahirlah seorang imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tampil dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fikih. Pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, keislaman, dengan ditandai didirikannya Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di kota Baghdad pada masa itu. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, Imam Syafi'i yang datang kemudian banyak mengetahui tentang metode istinbat para mujtahid sebelumnya. Jadi Imam Syafi'i datang terlambat, maksudnya bukan terlambat, tapi datang kemudian setelah Imam Abu Hanifah pendahulu mereka, dan juga Imam Malik bin Anas. Lahirlah beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dengan itu Imam Asy-Syafi'i mengetahui cara-cara metode pengkajian hukum dari kedua imam sebelumnya, sehingga beliau mengetahui di mana keunggulan dan di mana kelemahannya. Beliau merumuskan usul fikih untuk mewujudkan metode istinbat yang jelas dan dapat dipedomani oleh peminat hukum Islam, untuk mengembangkan mazhab fikihnya serta untuk mengukur kebenaran hasil ijtihad di masa sebelumnya. Beliau merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Saya ulangi lagi, beliau merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitab yang berjudul Ar-Risalah, yang berarti sepucuk surat, menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah melakukan analisis, melakukan pemeriksaan dari pandangan-pandangan kedua aliran, Irak dan Madinah, yang mana ahlul Irak menggunakan nalar sebagai fondasi, sebagai metode pengkajian hukum, sedangkan ahlu Madinah menggunakan hadis dan juga perbuatan orang-orang Madinah itu sendiri dijadikan sebagai landasan sebuah hukum. Kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Jadi di sini
di zaman Imam Asy-Syafi'i barulah ilmu usul fikih itu dibukukan. Usul fikih setelah Imam Asy-Syafi'i, itu pasca Imam Asy-Syafi'i. Kandungan kitab Ar-Risalah ini pada masa sesudah Imam Syafi'i menjadi bahan pembahasan para ulama usul fikih secara luas. Ketika terbit buku Risalah ini, maka ulama-ulama berpatokan kepada kitab ini untuk mengkaji sebuah hukum, mengkaji dan memecahkan sebuah masalah. Masih dalam abad ketiga banyak bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satunya buku An-Nasikh wal Mansukh yang dikarang dan disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir tahun 164 dan wafat 241 Hijriah, pendiri mazhab Hambali. Ketiga, pertengahan abad keempat ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad. Dengan pengertian tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri membentuk mazhab baru. Jadi terakhir yang dibentuk adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Pertama sekali lahir mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua adalah Al-Maliki, mazhab Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lahirlah mazhab Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir adalah lahirlah mazhab Hambali, yaitu yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Usul fikih menemukan bentuknya yang sempurna, sehingga generasi-generasi sesudahnya cenderung memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapi pada zaman masing-masing. Jadi sampai saat ini usul fikih sudah sempurna dalam pengkajian hukum, sehingga ketika timbul satu masalah yang belum ada hukumnya, maka ulama ahli usul mengkaji dan menetapkan suatu masalah tadi, menetapkan hukumnya dari rumusan-rumusan yang sudah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Sekian materi kita pada hari ini. Ustadz minta ada 2 soal yang Ustadz tanyakan kepada kalian, dan Ustadz minta kalian semua membahas dan mencari. Yang pertama adalah tugas kalian mencari apa arti sahabat. Apa arti sahabat dari segi makna, kemudian istilah sahabat di dalam Islam. Sebutkan siapa saja mereka yang disebut dengan sahabat. Kemudian yang kedua, apa arti tabi'in, dan juga sebutkan siapa mereka yang digolongkan dalam kelompok tabi'in. Apa syarat-syarat menjadi tabi'in dan juga apa syarat-syarat menjadi sahabat. 2 soal ini kalian cari di media yang kalian miliki dan ditulis, kemudian dikumpulkan ke Ustadz melewati nomor Japri, ya, nomor WhatsApp pribadi. Langsung dikirim dengan menuliskan nama, kemudian kelas, tanggal tugas, dan juga tugasnya. 2 soal tersebut yaitu apa arti sahabat dan juga apa arti tabi'in. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.